Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصاحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجاح. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طابق الدنيا يمن بفضله فتفرح. Selamat datang dan marhaban kepada para tamu undangan, guru-guru, santri dan wali santri, santriwati dan wali santriwati yang berbahagia. Selamat datang ke Pondok Minhaj Sahabah. Selamat datang ke acara prosesi pelepasan dan wisuda kelas 12 tahun ajaran 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fardus Samad Rafa'as sama'a bila amal wa basatal arda ala ma'in jamal. Tanazzahta Rabbi 'anil syariki was sahibati wal walad. Ahmaduka Rabbi hamdan la bulugha li muntaha. Subhanak Allahumma ma bada'a syai'un illa bik wa lan taha syai'un illa ilaik. Bika nasiru 'ala ad-durubi ونبلغ المقاصد. أقول قول الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. حضورنا الكرام، إن ديننا هو دين الإسلام والسلام. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nurahibu bisamahatil Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi MAG wa fadilatul Ustaz Dr. Mufid MPD MH wa fadilatul Ustaz Atif Rahmatullah LC MPD wa fadilatul Ustaz DRHC Makmun SPDI MPD. The honorable mention, Ustaz Muhammad Rudi Haytami MPD DM. The honorable mention, the esteemed teachers of Al-Minhaj Senior High School. The honorable mention, the joyful parents of 12th grade students of Al-Minhaj Senior High School. And to our pride and joy, the entire grade 8 class
of grade 12 for the 2025-2026 academic year. Dear guests, please me to read the rundown of our activity today. The first agenda is opening ceremony. The second agenda is recitation of the Holy Quran. The third agenda is welcoming speeches. The fourth agenda is valedictory and graduation procession. The fifth agenda is awarding of outstanding students. The sixth agenda is welcoming speech from students' parents and handover procession of the students. The seventh agenda is farewell messages and reflections. The eighth agenda is closing prayer. The ninth agenda is closing. And the 10th agenda is photo session and distribution report cards and diplomas. حمدا وشكرا لله عز وجل فبنعمته ورحمته نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك بمناسبة عظيمة وهي حفلة التخرج للصف الثاني عشر بمعهد منهاج الصحابة على شعار Fostering future leaders with God-conscious spirits, intellectual intelligence, and sense of independence. Honorable guests, let's start our activity today by reciting Basmalah. Bismillah. أيها الحاضرون الكرام، نبدأ هذا البرنامج بالاستماع إلى آيات كريمة التي يقرأها محمد فراس رمضان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable guests, we now enter the next agenda, the welcoming speeches. The first speech will be delivered by the principal of Al-Minhaj Senior High School, to Ustad Muhammad Rudi Haitami MPDGR. We cordially invite you to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi MAG Hafizahullah Ta'ala, dan juga Al-Ustadz Muhammad Muflih Umam LC selaku pembina Yayasan Minhajus Sahaba. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Mufid MPD MH selaku Ketua Yayasan Minhajus Sahaba. Yang kami hormati Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC MPD selaku Direktur Eksekutif Pondok Pesantren Minhajus Sahaba beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Honoris Causa Makmun SPDI MPD CMA CMBA selaku Direktur Pendidikan Menengah beserta seluruh jajaran direktur dan tim BP3M. Yang kami hormati juga rekan tim kami di pendidikan, Kepala Kesantrian Al-Ustadz Dede Rofiadin LC beserta seluruh jajaran kepala unit yang ada di Pondok Pesantren Minhajus Sahaba atau selaku tim manajemen di Pondok Pesantren Minhajus Sahaba. Yang kami hormati juga para wakil kepala sekolah, juga para wakil kepala kesantrian, asatidzah wal ustadzat, wali sakan, dan seluruh pengajar ataupun seluruh orang-orang yang sudah berjuang menghantarkan putra-putri Abu Umu yang insya Allah di hari ini akan kami kembalikan amanahnya kepada Abu dan Umu. Yang kami hormati juga, alhamdulillah 2 tahun membersamai kami ada Ketua Komite Pak Miko Kelana Perdana beserta seluruh timnya di jajaran komite. Juga alhamdulillah sudah hadir juga pembina pengawas SMA Dr. Haji Ijen Zainal Abidin MAG beserta Dr. Haji Agus Saripudin SPDMM selaku konselor juga di SMA Al-Minhaj ini. Dan alhamdulillah juga
membersamai juga bersama kami mitra-mitra yang selama ini mendukung dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga terlaksananya kegiatan wisuda dan juga beberapa prestasi yang insya Allah akan kami coba informasikan kepada Abu, Umu, Asatidah dan juga Ananda yang ada di kelas 12. Tentu yang kami hormati juga, yang kami banggakan juga, Abu, Umu, wali santri kelas 12 yang alhamdulillah ada yang sudah 3 tahun, bahkan ada yang sudah 6 tahun mempercayakan kepada kami agar putra-putrinya dididik di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini, di SMA Al-Minhaj ini. Dan tentu kami juga merasa bangga ya, dan tentu kami banggakan seluruh santri kelas 12 yang insya Allah setelah selesai acara ini antum semua akan kembali ke rumah, antum semua akan menata ulang perencanaan, dan insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan antum semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Alhamdulillah juga hari ini juga hadir alumni kita dari yang alhamdulillah saat ini sedang berpendidikan di Universitas Islam Madinah, Ustaz Abdurrahman Naufal. Mungkin ada alumni-alumni lain yang belum sempat bertemu tadi pagi, ya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas support, sehingga harapannya hal-hal seperti ini bisa menjadi motivasi buat seluruh santri baik yang hari ini selesai di Minhaj ataupun yang masih menempuh pendidikan. Abu-umu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Abu dan Umu sekalian yang telah begitu percaya kepada kami untuk mendidik putra-putri Abu dan Umu sampai di titik ini. Yang insya Allah selesainya acara ini bagian dari pengembalian amanah tersebut yang akan kami kembalikan kepada Abu dan Umu sekalian. Anak-anakku sekalian, terima kasih telah berjuang dengan segala kekurangan yang ada. Pondok Pesantren Minhajus Sahabah adalah salah satu pesantren yang luar biasa, yang mana pendidikan agamanya tidak perlu diragukan, namun dari sisi pelajaran umumnya, dari sisi menghantarkan santri-santrinya ke PTN, insya Allah setiap tahunnya juga bukan hal yang untuk diragukan. Sehingga Abu Umu, prestasi apapun yang kami tampilkan hari ini, yang kami sebutkan hari ini, sebetulnya kami berharap Ananda-ananda yang ada di kelas 12 ini menunjukkan sikap terbaiknya. Tunjukkan bahwa Ananda adalah generasi yang rohani, intelek, mandiri, yang selama ini asatidah, wali sakan, semua orang-orang yang ada di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah membentuk antum semua menjadi generasi yang rohani, intelek, mandiri. Sehingga kami sangat berharap antum semua sepulang dari kegiatan ini tunjukkan sikap terbaiknya, tunjukkan apa itu generasi rohani. Kalau selama ini masih diarahkan terus menerus oleh asatidah, tentu kami berpesan ke Ananda sekalian, tidak ada satupun asatidah, ustadzah di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah yang mengajarkan kebatilan kepada antum semua. Sehingga jangan sampai yang dipertontonkan di rumah adalah kekurangannya. Padahal kami sudah berupaya semaksimal mungkin mengarahkan, membimbing semampu kami agar antum semua bisa menjadi generasi yang rohani, intelek, dan mandiri. Abu Umu izin pada kesempatan ini juga sekaligus melaporkan kepada yayasan dan juga direktur eksekutif bahwa
biiznillah Allah mengizinkan Pondok Pesantren Minhajus Sahabat, Allah mengizinkan SMA Al-Minhaj ini terus meningkat jumlah lulusannya, baik itu di perguruan tinggi diniyah ataupun di perguruan tinggi negeri. Dibuktikan dengan diterimanya 7 santri lulusan tahun ini langsung diterima di Libya. Bagi kami, Abu Umu, Ananda sekalian, asatidzah, ini pencapaian yang luar biasa karena kita lihat dari sejarahnya tahun ini adalah tahun terbanyak di mana anak-anak yang lulus di tahun itu juga banyak yang diterima di Libya. Banyak juga yang diterima di STDI Imam Syafi'i, ada juga yang di Minhajus Sunnah, ada juga yang di kampus-kampus PTD lainnya yang insya Allah Abu Umu sudah tahu putra-putrinya ada di kampus-kampus yang mana. Juga kami izin menginformasikan Abu Umu, dengan kita tetap berpegang teguh mencetak generasi yang robbani, tapi kami juga tidak lupa ingin mencetak generasi yang intelek. Dengan dibuktikannya diterimanya Ananda sekalian di kampus-kampus PTN dengan 2 jalur yang sudah kita lalui, di mana jalur pertama yaitu jalur SNBP. Alhamdulillah di tahun lalu 8 santri kita lolos, dan di tahun ini 12 santri yang lolos di jalur pertama plus 1 SPAN PTKIN. Sehingga kalau ditanya peningkatannya berapa persen, sebetulnya peningkatannya sudah 50% Agung dari lulusan tahun lalu. Ditambah SNPTN-nya, di mana tahun lalu alhamdulillah kita bersyukur Allah karuniakan kita bisa menghantarkan anak-anak 12 santri di jalur SNBT, dan di tahun ini 21 santri kita loloskan melalui jalur SNBT. Alhamdulillah. Ya, ini semua atas izin Allah dan atas bantuan dari mitra-mitra dan atas kepercayaan Abu dan Umu. Kami meyakini bahwa Minhajus Sahabat ini adalah pesantren yang di dalamnya visinya sudah tercantum kata mandiri, sehingga kami pun membuat yang namanya program kemandiriannya, baik itu di PTN ataupun di PTD-nya. Dan alhamdulillah hasilnya sebagaimana yang tadi disebutkan. Walaupun Abu Umu sekalian, kami menyadari kebahagiaan ini belum menjadi kebahagiaan yang utuh. Kenapa? Karena sebagian dari Ananda masih berjuang sampai saat ini. Ada yang berjuang di jalur mandiri untuk mencapai di PTN, ada yang berjuang di jalur yang masih berjuang mau keluar negeri, masih melalui tahapan-tahapan yang sedang dijalankan. Sehingga mari kita sama-sama doakan, kita berdoa bersama gitu ya, untuk mendoakan Ananda kita semua. Kita doakan agar apa yang diharapkan oleh Ananda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Umu sekalian, dari pencapaian-pencapaian tadi tentu banyak sekali tantangan yang kami hadapi, di mana tantangan-tantangan tersebut biasanya berdampak pada pelayanan kami yang mungkin menurut Abu dan Umu akhirnya membuat ketidaknyamanan. Mungkin ada respon-respon dari kami, tanggapan-tanggapan dari kami atas apa-apa masukan yang disampaikan selama ini oleh Abu dan Umu. Namun responnya kurang berkenan. Pada kesempatan ini pun kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga kami harap Abu Umu bisa menerima kembali putra-putri dengan didikan terbaik yang sudah kami berikan, sehingga setelah itu kita bisa fokus lagi melihat satu sama lain dari sisi terbaiknya. Pondok Pesantren Minhajus Sahabat tentu memiliki banyak kekurangan, ada kekurangan, tetapi insya Allah kami yakin di situ pun ada kelebihannya, sehingga kami mengajak antum semua juga sebagai alumni, banggalah terhadap Pondok Pesantren Minhajus Sahabat, banggalah terhadap alma mater antum. Jangan sampai membanggakan alma mater orang lain tetapi tidak bisa membanggakan alma mater diri sendiri. Sehingga cek kembali, tutup mata kita, hati kita dan melihat kekurangannya. Sekarang kita buka mata kita untuk melihat kelebihannya.
kesabaran asatidahnya, kesungguhannya mendidik antum semua, kesabarannya dan segala macamnya. Silahkan dilihat lebih dalam lagi sehingga bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada dan rasanya tidak cocok untuk dijadikan kenang-kenangan sebuah kekurangan itu. Maka masukkanlah hal-hal yang baik yang ada di Pondok Pesantren Minhajus Shahaba ini sebagai kenangan indah juga bagi antum semua. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan juga seluruh mitra, baik mitra pembelajaran, ada dari Azam Edutalent, kemudian ada dari Bintang Pelajar, ada dari Perisai, ada dari Al-Fahmu yang alhamdulillah membersamai kita sehingga mendampingi anak-anak juga bisa masuk ke Libya. Kemudian juga penerbit Erlangga juga alhamdulillah membersamai terus. Kemudian sampai Alma juga Kang Ilham, gitu ya. Dan mitra-mitra lainnya, termasuk mungkin yayasan juga ada Geraji ya. Mungkin nanti Abu Umu bagi yang ingin berkunjung atau menginap di Geraji bisa juga nanti mampir ke sana karena itu juga bagian dari yayasan Minhajus Shahaba. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah luar biasa sedari awal Abu Umu. Sebagaimana Abu Umu tahu, kami menyiapkan kegiatan ini dengan konsep sederhana sebetulnya. Tidak terpikir seperti ini sebetulnya, tapi alhamdulillah Allah izinkan, Allah karuniakan berjalan seperti ini yang mudah-mudahan segala kekurangan yang ada bisa Abu dan Umu maklumi. Ya, yang konsep dari awal sudah kita sosialisasikan, tetapi insya Allah ini salah satu bukti lanjutan bahwa telinga kami tidak pernah kami tutup dari masukan-masukan Abu Umu. Namun sebagaimana Abu Umu tahu, sehebat apapun kami mendengarkan semua masukan itu menjadi sesuatu yang berat bagi kami. Sehingga tentu pada akhirnya kami harus membuat keputusan, harus memikirkan dan sehingga mengkonversi menjadi sebuah keputusan yang insya Allah khusus untuk kegiatan pelepasan ini. Mudah-mudahan Abu Umu bisa menerima apa adanya dengan kondisi yang ada, dengan sajian-sajian, dengan rondon acara yang sudah kami persiapkan. Mungkin itu saja sebagai laporan dan sebagai awalan dari kami mewakili kesantrian dan juga pendidikan di SMA Al-Minhaj. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ رودي هيثمي MPDKR على كلمته النافعة. ونبقى الآن مع كلمة مدير منهاج الصحابة سماحة الأستاذ عاطف رحمة الله LC MPD، فليتفضل مشكورا. Belum pagi tadi dibilang 10 menit Ustaz. Ngomong apa di 10 menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati pembina Yayasan
Yayasan Minhajus Sahabah beserta jajaran pengurusnya yang kami hormati, Dewan Pengawas SMA Al-Minhaj dan konselor dan komite yang kami hormati, jajaran BP3M dan manajemen Minhajus Sahabah, para asatidz wal ustadzat yang kami hormati, Bapak dan Ibu wali santri, wisudawan, wisudawati, dan tidak lupa yang kami banggakan dan yang kami cintai, anak-anak kami, wisudawan, wisudawati, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati antumna dan kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini di acara wisuda santri atau siswa-siswi Al-Minhaj dalam keadaan tidak kekurangan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa berjalan istiqomah di atas sunnahnya. Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan sudah cukup sebenarnya. Kami hanya ingin menambahkan saja bahwa hari ini merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi para anak-anak kami, ananda wisudawan dan wisudawati, karena hari ini merupakan hari terakhir mereka berada di Ma'had Minhajus Sahabah. Setelah itu mereka akan menjalani pendidikan baru, menempuh hidup baru. Maka izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada Bapak dan Ibu wali santri, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersyukur atas capaian anak-anak, putra-putri Bapak dan Ibu. Tidak terasa Pak, Bu, anak-anak Bapak dan Ibu sekarang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Mungkin masih ingat sebagian dari kita waktu itu mengantarkan putra atau putrinya 6 tahun yang lalu. Banyak ya yang dari SMP, atau mungkin yang 3 tahun yang lalu. Anak-anak kita waktu itu masih wajahnya masih polos, bahkan harus ditemani. Namun sekarang insya Allah mereka sudah bisa berdiri sendiri, sudah dewasa, dan insya Allah akan menjadi seorang
syab dan syabah, penerus perjuangan Bapak dan Ibu insyaallah. Hal ini patut disyukuri oleh Bapak dan Ibu dan kita semua. Ini merupakan karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya merasa gembira ketika mendengar anak-anak kita sebagian besar sudah diterima di universitas atau perkuliahan. Artinya harapan, cita-cita yang Bapak Ibu gantungkan selama 6 tahun, selama 3 tahun, akhirnya sudah tercapai. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan tambahan nikmat tersebut kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada, kalau tadi ucapan terima kasih sudah disampaikan Bapak Ibu, diwakili oleh kepala sekolah, itu tidak lepas. Ya, insya Allah kami semua menyampaikan rasa syukur itu. Kemudian untuk anak-anak kami, wisudawan dan wisudawati, rasa syukur dan bangga kami atas kelulusan antum semua, antuna semua. Kegembiraan kami tidak terhingga. Namun di balik kegembiraan tersebut ada rasa kekhawatiran. Dan ini mungkin sering disampaikan oleh pembina yayasan di setiap kali acara. Kegembiraan yang tidak terbatas atas kelulusan anak-anak kami, atas kelulusan antuna semua. Kami bangga. Namun kami khawatir karena jenjang yang berikutnya yang kalian akan tempuh adalah jenjang yang mana kalian akan berdiri sendiri. Kalau di pesantren ada ustadz-ustadzah, ada musyrif-musyrifah yang mengingatkan waktu sholat, ada yang mengingatkan beribadah, ada yang mengingatkan ketika Ananda melakukan kesalahan. Tapi nanti di luar, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenjang berikutnya yang kuliah, yang kerja, kalian akan berdiri sendiri. Kalian akan menjadi musyrif sendiri, akan menjadi ustadz-ustadzah sendiri yang mengingatkan dirinya tentang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ada 2 perkara yang akan menghadapi kalian berdua, yang akan menghadapi kalian semuanya. Yang pertama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini harus kalian ingatkan. Fitnah syubhat yang akan merusak keilmuan dan ideologi. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah syubhat tufsid al-ilmi wal aqidah. Dan fitnah syahwat yang akan merusak niat dan tujuan. Nanti di luar ada 2 tantangan, 2 fitnah, yaitu fitnah syubhat, fitnah ideologi yang akan merusak keilmuan dan akidah. Ada liberalisme, ada sekularisme,
ada pemikiran-pemikiran Syiah, ada pemikiran-pemikiran Sufi, pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya yang akan merusak ideologi dan keilmuan kita. Yang kedua, ada fitnah syahwat yang akan merusak niat dan tujuan kita. Maka pesan kami kepada antunna dan antum dan antunna, jadikan ilmu yang kalian dapati di pesantren, adab akhlak yang diajarkan oleh ustaz-ustaz dan kalian, jadikanlah itu semua sebagai tameng, sebagai perisai dan huliyah, hiasan, agar kalian bisa menjalani dan bisa membentengi diri kalian dari dua fitnah tersebut. Jadilah duta Islam, jadilah duta pesantren dimanapun kalian berada. Jadikanlah lingkungan kalian itu pesantren. Jadikanlah lingkungan kalian itu duta Islam, lingkungan Islami yang tidak melepaskan nilai-nilai keislaman. Dan itu yang akan membawa kalian kebahagiaan. Kemudian pesan kami juga untuk antum dan antunna, ingat, keberhasilan ini selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan, ketercapaian yang antum dan antunna raih pada hari ini, selain nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari jasa orang tua antum dan antunna, bapak dan ibu, ayah dan bunda. Maka seharusnya kalian berterima kasih kepada mereka. Mereka tidak akan meminta ganti kepada antum antunna biaya selama pendidikan, tidak. Mereka tidak minta dibalas dengan harta, namun mereka hanya menginginkan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang akan mengangkat derajat orang tuanya nanti di akhirat. Yang mana ketika nanti seorang hamba dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna li hadza?" Apa gerangan sehingga aku dinaikkan derajatnya di surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Listighfari waladika, subhanallah. Karena anakmu yang selalu memohon ampunan untukmu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak-anak yang saleh dan salehah, yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu memohon ampunan untuk kedua orang tuanya, yang nanti akan menjadikan mereka derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada Sivitas Akademika Minhajus Sahabat, antum layak mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat, dari para makhluk yang ada di bumi dan di lautan, bahkan semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan antum telah mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, kepada santri dan santriwati, maka antum berhak mendapatkan doa tersebut. Semoga Allah jadikan juhud antum
Sivitas Akademika Minhajus Sahabah, dari mulai pengurus Yayasan Minhajus Sahabah, kemudian para Dewan Asatid dan Ustadzah, dan seluruh pegawai kediaman Minhajus Sahabah berhak mendapatkan doa tersebut. Semoga juhud kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan yang berat di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, yang pada akhirnya kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak, kepada antum-antuna semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu antum, menjadikan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, orang-orang yang membanggakan agamanya dan membanggakan orang tuanya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Al-Ustaz Adib Rahmatullah LC Empere ala kalimatihi nafi'ah. And the final speech, which will also officially open our sacred valedictory procession, will be delivered by the head of the Minhaj Sahabah Foundation to Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi MAG. We invite you to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafarana ala kafirin nas wa kafirin mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran yayasan Sahabat dan manajemen, sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah SD, bapak-bapak, ibu-ibu, dan khusus berbahagia pada pagi ini Anda ya, putra dan putri kelas 12 Minhajus Sahabah yang pada hari ini fokus kepada antum dan antum sekalian. Acara ini insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita semua. Hadirin rahimanillah, yang pertama untuk Ananda, kami atas nama pembina mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Allah telah memberikan keberkahan kepada antum dan antuna. Untuk mencapai sampai dengan tahap ini, untuk mencapai kepada kedudukan sampai sekarang di mana antum dan antuna lulus, itu tidak mudah. Itu memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Saya membayangkan dan membanggakan antum dan antuna. Bayangkan ya, ketika anak-anak seusia antum dan antuna dulu, ya mereka ini bermain, ya bermanja-manja dengan orang tuanya, ya berselancar dengan ZZ, begadang, ya main bersama ini, nongkrong dan lain sebagainya. Antum dan antuna, masya Allah, Allah jaga antum dan antuna sedia untuk dikurung selama 3 tahun di Ma'had. Ini pengorbanan dilakukan, ya besar sekali maksudnya ini. Antum bisa di sana, orang lain main ZZ, ya usia antum di luar antum sibuk dengan membahas, mempelajari, menghafal Al-Quran, masya Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Ya, itu Allah yang menjaga antum dan antuna. Ketika mereka
begadang yang malam-malam ya sampai malam belum pulang ke rumah, antum dan antuda sholat tahajud, masya Allah. Ini yang Allah membedakan antum dan antuda dengan orang lain. Ini pun karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika mereka bermanja-manja dengan orang tua, main kesana sini dengan orang tua, masya Allah, antum dan antuda dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dan antuda sabar bertemu dengan orang tua hanya 2 minggu, hanya 2 minggu saja, gitu. Ya, banyak 2 minggu sekali maksud saya. Inilah antum dan antuda, masya Allah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala baru ada orang tua antum, ada guru, yayasan dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri karunia ini, ya, syukuri karunia ini dengan hati kita, ya, mengakui bahwa semua yang antum capai ini sampai antum lulus ini adalah hanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukuri dengan banyak-banyak dengan lisan. Setelah dengan hati, dengan lisan, banyak-banyak ucapan kalimat thayyibah. Yang ketiga, dengan amal perbuatan. Nah, ini semuanya kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang lebih baik, yang memperbaiki, ya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, anak sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini antum perlu, di zaman sekarang perlu antum meneruskan pelajaran, ya. Mungkin nanti ada yang di luar kota, ada yang di luar provinsi, ada yang meneruskan ke luar negeri, bahkan, ya, lakukan sebiasa antum selalu berkelana untuk mencari ilmu, ya. Dan S1 nanti S2, S3 dan tapi ingat sekalian, ya, antum tidak masalah S1, S2, S3 baru sekali, tapi ada yang lebih penting bagi antum lagi. Ada yang lebih penting dari antum dapat S1, S2, S3. Apa itu? Yang paling penting bagi antum dan antum adalah menjadi orang yang bermanfaat. Ini pesan Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dimanapun antum dan antum berada, jadilah yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan kepada kita, ya, sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi antum dan antum ketika di rumah, coba manfaat apa di rumah antum yang dapat dirasakan oleh keluarga antum? Keluarga antum bisa membantu bapak, membantu ibu, membantu yang mungkin untuk urusan rumah tangga, yang tukang mungkin membantu yang lainnya. Ketika antum ada di rumah, jadilah orang yang bermanfaat bagi keluarga antum. Itu suatu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum ada di kampus nanti, antum pikirkan bagaimana antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang sudah antum dapat, antum dapatkan di Minhaj Sabah ini, ya. Ketika antum ada di lingkungan, apa yang masyarakat dapat rasakan keadaan antum di situ? Ada musola, nggak ada azan, mungkin antum azan di situ, itu juga pahalanya besar, itu juga bermanfaat, yang mengingatkan orang sholat. Ada mungkin di situ nggak ada yang ngajar baca Quran, ya, ajarkan Al-Quran dan apa saja ketika antum di mana saja, jadilah orang yang bermanfaat, ya, bagi orang lain. Karena itulah derajat antum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Wali Santi, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur dan berbanggalah, ya, ketika anak-anaknya sudah dididik, sudah lulus, masya Allah, dengan perjuangan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Bapak, Ibu dan sekalian, ya, menyokong anak di sini. Sekarang insya Allah mulai ada buahnya, ya. Wa ana ilal insana illa ma sa'a, kata Rasulullah. Tidak ada yang didapatkan oleh seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Bapak Ibu sudah mengusahakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah, ya, ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dari dunia sampai dengan akhirat. Kita ketika kita nanti sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ada dari dunia ini, kita akan dihidupkan di alam kubur. Di alam kubur itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri
doakan amal-amal baik kita. Kalau amal baik Bapak Ibu sekalian, ini kan setiap anaknya nanti sholat, ibu bapaknya dapat pahala. Ketika bapak anaknya ngaji, baca Quran, ibu dapat pahala. Karena tadi kata Rasulullah SAW, tidak ada yang didapatkan oleh manusia kecuali diamalkan. Dan hasil yang anak-anak bapak dan ibu sekalian sekarang ini mereka baca Quran, mereka menghafal, dan itu hasil bapak dan ibu sekalian juga. Oleh sebab itu nanti pahalanya otomatis, insya Allah otomatis ya. Kita baca insan, kita malu, kita misalnya sudah kejadian mungkin video, tapi awalan soleh. Nah ini awalan soleh ini yang dari 3 itu insya Allah ya, dimana nanti kita sangat berbahagia ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktunya nanti ya amal-amal kita yang tadi menyalurkan anak di sini dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi makhluk yang indah, yang wangi, yang menemani kita dalam kubur, yang itu nanti juga ruh kita kan menurut hadis itu nanti dibawa oleh burung-burung yang hijau ya di tepi-tepi surga, masya Allah ya, dan ditemani dengan makhluk yang indah, masya Allah. Itulah yang akan terjadi alam kubur. Setelah itu juga ketika anak-anak yang sekarang ini dididik oleh kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bapak dan ibu menyalurkan itu kan, walaupun tidak langsung kan dititipkan pesantren itu perbuatan bapak dan ibu juga, itu saja ya. Itu kan pahalanya langsung. Anak kita nanti menghafal Al-Quran, bapak dan ibu langsung dapat pahala baca Al-Quran. Anak ibu nanti bisa umroh satu waktu, insya Allah memberikan keberkahan, maka kita dapat pahala umroh. Anak bapak ibu haji, kita dapat pahala haji. Anak ibu puasa, dapat puasa. Anak bapak dan ibu sholat, kita dapat sholat, dan semua pahalanya akan langsung kepada bapak dan ibunya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, berbahagia, dan sekali lagi bersyukur karena inilah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya saya sampaikan tadi oleh pembukaan, alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin minan nas wa katsirin minal mu'minin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah melebihkan kita, melebihkan kelebihan kita daripada kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak menyalurkan anak yang pesantren, tidak mempunyai anak yang soleh dan yang solehah. Banyak kaum mukminin juga demikian, tidak memperhatikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan selamat, kami doakan insya Allah bapak dan ibu tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, bahkan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan pahalanya insya Allah diberikan untuk bapak dan ibunya insya Allah. Oleh sebab itu anak-anak sekalian semangat ya, antum dan semangat ibadah, karena sangat bentuk sayang antum kepada orang tua. Antum jaga daripada kemaksiatan karena antum sayang kepada orang tua, gitu ya. Yang mana kita ada yang bani, yang mana juga demikian insya Allah ya, untuk supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang ingin disampaikan kepada jajaran manajemen dan yayasan, ya jazakumullah bi juhudikum. Terima kasih atas kerja keras antum semua di jajaran yayasan dan manajemen yang telah membawa Manhajus Sahabat ini kepada level yang sekarang. Namun demikian masih banyak perjuangan, masih banyak tantangan yang tetap memerlukan perjuangan kita. Saya ingatkan, kuncinya satu sebetulnya, ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah bantu dan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau ikhlas semua urusan pasti. Ya. Tapi banyak yang orang yang ibadah yang minta, tapi mungkin mereka kurang ikhlas dan tidak ikhlas sehingga banyak kesulitan dan kesulitan. Padahal janji Allah sudah jelas itu. Wa yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas tentunya karena Allah Subhanahu Wa Taala, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu mengingatkan pada anak saya, Mufti, belum dapat yayasan ya, Mufti juga lebihnya. Kalau mereka datang saya mengeluh ke saya hanya satu aja, sebenarnya tambah keikhlasan, tambah ketakwaan, tambah keikhlasan, tambah ketakwaan. Itu menjadi solusi. Kalau kita mata kita dua nggak bisa menjangkau lebih jauh, tangan kita dua, kaki kita juga yang dua tidak bisa, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan didapatkan oleh hambanya ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, lihatlah di depan tantangan kita, baik yayasan manajemen ya, itu Ma'hadul Banan juga penduduknya masih 60-70%. Ini memerlukan
saya sekarang ya sudah sepuh, sudah tua, ya bukan mengeluh, ya alhamdulillah diberikan usia. Saya masih berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur dengan diberikan manfaat panjang umur dengan disertai dengan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bukan kayak saya yang dulu lagi menyelesaikan urusan-urusan seperti gedung depan dan lain sebagainya. Ini perlu dilanjutkan perjuangannya insyaallah oleh yayasan dan manajemen ke depan insyaallah ya. Itu dari segi fisik ya. Karena dulu ini saya membangun ini, maaf saya sampaikan, kita sampai ya tanah 43.000 meter dan bangunan itu uang kita masih ya artinya ya di situ ya masih 26 miliar yang sudah kita habiskan gitu. Nah ini perlu dilanjutkan ya, saya mampunya sampai segitu sudah habis uang dan saya tidak bekerja seperti dulu ya. Kita sudah tahu diri dah, kita sudah bau tanah, kita nggak boleh ambisi lagi, ambisi usaha ini usaha itu yang bisa nggak kita cukup mensyukuri apa yang ada sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha yang ringan-ringan saja, yang berat-berat. Karena insyaallah kita menginginkan ya baik tenaga atau pikiran itu kita jadikan bekal untuk setelah kematian. Kalau bekal dunia bersyukurlah insyaallah sudah sangat banyak yang Allah berikan. Namun demikian saya titipkan ya, kepada saya dan manajemen tolong itu dilanjutkan. Itu baru fisik, non fisik lagi ya. Itu bagaimana kita meningkatkan kualitasnya sangat bersungguh kali ketika Pak Budi Haitami menyampaikan tadi pencapaian anak-anak kita ya, dan saya mengikuti juga anak kita ada yang di Turki, ada yang di Al-Azhar Kairo, ada yang di Madinah, ada yang ya di mana-mana di luar negeri banyak masya Allah. Sejak Sadudi ya mengatakan dan Jaya Simanya telah menyatakan anak-anak kita kalau Indonesia banyak. Saya kalau ke umroh ketemu tuh sama Noval, sama siapa itu, semua mereka datang ke saya tuh. Insyaallah saya doa dulu ya saya ada kalau saya lagi banyak uang, aduh ini ke mungkin nih ke apa namanya minanya sahabat nih, uangnya ya artinya ini tuh jajan ya kan, masya Allah tuh. Saya sedang ada Novel sama lagi satu lagi siapa tuh, ada dua kalau misalnya lagi dua bisa kan. Ya selalu kita ketemu kalau kita ketemu Madinah itu, masya Allah sudah ketemu sesuai. Jadi selain fisik juga, yang lain juga tetap ditingkatkan. Kita tidak boleh berpuas diri dengan keberhasilan ini, tetap kita harus mujahadah, tetap kita harus berjuang keras, dan tetap kita juga harus waspada dengan dari keburukan ya yang bisa kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa saya tidak panjang lebar, cukup saja. Saya akan mendoakan mudah-mudahan yang di wisuda yang lulus pada hari ini, baik hari ini maupun banyak dengan sahabat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kesuksesan antum dan ibunya dalam perjalanan kehidupan ke depan dan semoga Allah jaga antum dan ibunya daripada segala keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati jenazah sekali ya, jauh di mata dekat di hati sampai dengan berjumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurul Ustaz Mulyadi MAG ala kalimatihi an-nafi'ah. Respected audience, we have now arrived at the most awaited and touching moment of this journey, the valedictory and medal pinning procession for the 12th grade students of Al-Minhaj Senior High School. We respectfully invite Ustaz Lian Koswara, SPDGM, to read the graduation decrees for the 12th grade students of Al-Minhaj Senior High School. To Ustaz Lian, we invite you to the stage.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'zima li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iina ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa iwani wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Perkenalkan, saya Ade Koswara selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Izinkan saya di sini untuk membacakan surat keputusan lulusan. Surat keputusan Kepala SMA Al-Minhaj nomor 09/097 SMA Al-Minhaj /5/2026 tentang penetapan kelulusan SMA kelas 12 SMA Al-Minhaj kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pleno Dewan Guru dan Wali Kelas SMA Al-Minhaj pada tanggal 4 Mei 2026, memutuskan menetapkan keputusan Kepala SMA Al-Minhaj tentang penetapan kelulusan siswa tahun pelajaran 2025-2026 SMA Al-Minhaj. Pertama, nama-nama siswa yang terdaftar pada lampiran 1, siswa SMA Al-Minhaj yang telah menyelesaikan proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2025-2026. Kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan telah ditetapkan pada rapat pleno kelulusan. Ketiga, penetapan kelulusan siswa berdasarkan analisis kriteria kelulusan pada rapat pleno kelulusan. Keempat, mengumumkan kelulusan siswa kelas 12 secara langsung. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kabupaten Bogor pada tanggal 4 Mei 2006. Kepala SMA Al-Minhaj M. Rudi Haitami MPDGR ditandatangani. Alhamdulillah, untuk tahun pelajaran 2025-2026 siswa yang sudah lulus adalah 124 siswa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, telah sampailah kita kepada acara inti yang telah dinanti-nanti, prosesi Purna Sismadia kelas 12 SMA Al-Minhaj tahun ajaran 2025-2026. Abdul Rafiq, Abdullah, Abdurrahman Fikri, Ahmad Afif Ramadan, Afif, Ahsan Abdul Muhsin, Alka Syakwil Antoni, Atar Faiza Azhar,
Ardiansyah. Faris Hamzah Widardo. Faras Kans Arski. Yaisan Ahza Nasir. Insan Alfabeka. Hafiz Andika Ardiansyah. Hafiz. Harun Ar-Rasyid. Hilal Hafid Sabah. Muhammad Wildan Al-Khalifah. Muhammad Alif Al-Baqi. Muhammad Evandra. Muhammad Fadli Ardiansyah. Muhammad Hadi Ulya Ramadan Sukasendel. Muhammad Hafiz Asidin. Nabil Irawan Mahari. Rafif Muwafa Ad-Darulni. Ramadan Akbar Nurfadilah. Ryan Akbar Pragata. Umair Al-Asli Zuhri. Amin Arianto. Kepada wali kelas Dirasa Islamiyah 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya, kelas 12A, Abdul Malik Ramadan. Almer Dafa Kelana. Dafa Al-Farizi Yusuf. Dafa Ahmad Kifari. Fahri Hadi Nugroho. Fadl Fawad. Fadli Ta'lif Radiansyah. Fahri Abwari Sudiro. Farel Chelsea Fadila. Ibnu Fikri Ahmad Al-Fatih. Isa Abdurrahim. Karanapsaka Al-Barsundi. Khalid Abdul Aziz. Muhammad Fahri Al-Faizi. Muhammad Erlangga Firdaus. Muhammad Amrad Zahran. Muhammad Amal Fahad. Muhammad Fadil Iftikharullah. Muhammad Faras Yudi Pratama. Muhammad Fatan Ziaul Haq. Muhammad Febian Ataya Nugraha. Muhammad Rafi Adinata. Muhammad Ragib Hakim. Masya Allah.
Riko Al-Fatoni Butar-Butar. Sabila Al-Biruni Iskandar. Sultan Rashid Firdaus. Suzaki Rais Al-Farabi. Pada wali kelas kami persilakan untuk wali keempat. Tumnahul jaizatul ula للطالب عبد الله من الفصل الثاني عشر دراسات إسلامية وندعو فضيلة الأستاذ عاطف رحمة الله LCMPD فليتفضل لتسليم الجائزة. Penghargaan pertama diberikan kepada Abdullah dari kelas 12 Dirasah Islamiyah. Kepada yang terhormat Ustaz Atep Rahmatullah LCMPD, kami mohon kesediaannya maju ke depan. ثم تمنح الجائزة للطالب محمد فضلي الفيانشاه من الفصل الثاني عشر دراسات إسلامية وندعو فضيلة الأستاذ جهر الدين SPD IGR فليتفضل لتسليم الجائزة. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Muhammad Fadli Alfiansyah dari kelas 12 DI. Kepada yang terhormat Ustaz Jaharuddin SPD IGR, kami mohon kesediaannya maju ke depan untuk menyerahkan penghargaan. بعد ذلك تمنح الجائزة للطالب هارون الرشيد من الفصل الثاني عشر دراسات إسلامية وندعو فضيلة الأستاذ محمد إلهام LC فليتفضل لتسليم الجائزة. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Harun Ar-Rasyid dari kelas 12 DI. Kepada Ustaz Muhammad Ilham LC, kami mohon maju ke depan untuk menyerahkan penghargaan. والفئة التالية هي جوائز قسم شؤون الطلاب. Memasuki kategori berikutnya, yaitu penghargaan dari Kesantrian Banjar. أما الفئة الأولى فهي جائزة الطالب الأكثر انضباطا وقد فاز بها الأخ راديا نارندا باشا رهادي وندعو الأخ راديا للتقدم إلى الأمام. Kategori pertama adalah santri terdisiplin yang diraih oleh Radia Narendra Pasha Rahadi. Kepada Radia kami persilakan untuk maju ke depan. والفئة التالية هي جائزة الأكثر حفظا للأحاديث وقد فاز بها الأخ محمد هدي أوليا رمضان سكتندر وندعو الأخ هدي أوليا للتقدم إلى الأمام. Kategori selanjutnya adalah hafalan hadis terbanyak yang diraih oleh Muhammad Hadi Ulia Ramadan Sukatender. Kepada Hadi Ulia kami persilakan maju ke depan. أما جائزة أفضل محاضر من الطلاب فقد فاز بها 4 طلاب وهم الأخ عيسى عبد الرحيم والأخ عبد الله والأخ نفا أحمد غفاري والأخ سبيلا البرني إسكندر وندعو الإخوة المذكورين للتقدم إلى الأمام.
Adapun penghargaan muhadir terbaik diraih oleh 4 santri kita, yaitu Isa Abdul Wahid, Abdullah, Dafa Ahmad Jifari, dan Syabila Albiruni Iskandar. Kepada nama-nama yang disebutkan, silakan maju ke depan. وسيقوم بتسليم الجوائز الأستاذ جهرالدين SPD IGR والأستاذ Dede Ropiadin LC فليتفضل مشكورين. Prosesi penyerahan penghargaan akan diberikan oleh Ustadz Jaharuddin SPD IGR dan Ustadz Dede Ropiadin LC. Kepada keduanya, kami mohon kesediaannya maju ke depan. نتقدم بجزيل الشكر إلى السادة الأساتذة على تفضلهم بتسليم الجوائز ونهنئ الحفاظ والحافظات ب30 جزءا على هذا الإنجاز المبارك. نسأل الله أن يبارك لهم في علومهم وحفظهم وأعمالهم الصالحة. Moving on to our next agenda, the announcement of the high-achieving graduates of Al-Minhaj Senior High School, which will be presented by Ustadz Arbian Mustafirin. To Ustadz Arbian Mustafirin, we cordially invite you to the stage. Gini aja deh. Aman, Pi. Moving on to our next agenda, the announcement of the high-achieving graduates of Al-Minhaj Senior High School, which will be presented by Ustadz Arbian Mustafirin. To Ustadz Arbian Mustafirin, we cordially invite you to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar
12 DI 1 Muhammad Barok Usama, perolehan nilai 90,24. 12A Muhammad Syafiq Arisha Jamil dengan perolehan nilai 90,18. 12 DI 2 Fatimah Qurrata A'yun dengan perolehan nilai 94,75. Biru Abdillah Caidar Yasmin dengan perolehan nilai 93,29. Kelas 12C Nisrina Kamal dengan perolehan nilai 90,98. Penghargaan Tahfidz Al-Quran Harun Ar-Rasyid 12 DI Hatam hafalan 30 juz Al-Quran. M. Fadli Alfiansyah 12 DI 1 Hatam hafalan 30 juz Al-Quran. Abdullah 12 DI 1 Hatam hafalan 30 juz Al-Quran. Fatimah Qurrata A'yun 12 DI 2 Hatam hafalan 30 juz Al-Quran. Izzah Kamilatus Syahidah kelas 12B Hatam hafalan 30 juz Al-Quran. Rekap kelulusan SNBP Sabila Al-Biruni Iskandar 12A Teknik Logistik Universitas Pajajaran. Naura Syafi Rahman 12C Ilmu Hubungan Internasional UIN Jakarta. Aulia Syahfana Wijaya 12B Desain Grafis Universitas Brawijaya. Biru Abdillah Caidar 12B Kimia Universitas Indonesia. Laura Zahra Surya Lestari 12B Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Naila Hanun 12B Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University. Sarah Salsabila 12B Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Aludra Nindya Calida 12 DI 2 Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Keisha Akila Syafiq 12 DI 2 Sastra Arab Universitas Pajajaran. Marwa Keisha Nadira 12 DI 2 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Yasinta Asilanaya 12 DI 2 Sastra Inggris Universitas Diponegoro. Siti Hanifah Zuliandra 12C Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Sabila Al-Biruni Iskandar 12A Bisnis Logistik Universitas Pajajaran. Rekap kelulusan SNBT Kaila Ariana Zuhriyah 12C Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Nisrina Kamal 12C Manajemen Agribisnis IPB University. Rinjani Razita Syasha 12C Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Ratu Nur Aisyah 12C Sosiologi UIN Jakarta. Aurefa Estika David 12C Bisnis Digital UIN Salatiga. Fatimah Qurrata A'yun 12 DI 2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Razita Filzah Syazwina 12B Gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Naura Rizki Al-Yasha 12B Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mumtazah Awaliyah 12C Gizi Universitas Negeri Semarang. Safa Safinatun Najah 12B Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Faizah Az-Zahra 12B Keperawatan Universitas Bengkulu. Beauty Shaila Nasution 12B Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta. RR Kaila Yafifatina 12C PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Muhammad Zain Al-Fuadi 12A Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas UIN Bandung. Radia Narendra Pasyara Hadi 12A Teknologi Rekayasa Mekatronika Politeknik Manufaktur Bandung.
Isa Abdul Rahim 12A Ilmu Gizi IPB University. Khalid Abdul Aziz 12A Teknik Pertanian Universitas Pajajaran. Dafa Ahmad Gifari 12A Informatika UPN Veteran Jakarta. Karanam Saka Al-Barsundi 12A Kehutanan Universitas Mula Warman. Farel Delsi Fadila 12A Kepelatihan Kecabangan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Abdul Malik Ramadan 12A Matematika Universitas Negeri Malang. Rekap kelulusan SPAN PTKIN. Hafiz Andika Ardiansyah 12 DI 1 UIN Surakarta Pendidikan Bahasa Arab. Rekap kelulusan perguruan tinggi dinia. Rafif Muafa Adarukutni 12 DI 1 STIS Al-Wafi Bogor Manajemen Pendidikan Islam. Muhammad Evandra 12 DI 1 STIS Al-Wafi Bogor Hukum Ekonomi Syariah. Faris Hamzah Widakdo 12 DI 1 Minhajus Sunnah Bogor Tadribul Quran. Sultan Rashid Firdaus 12A Ma'had Badar Al-Islami Kependidikan Islam. Alka Sapwele Antoni 12 DI 1 STDI Imam Syafi'i Jember I'dad Lugawi Lanjutan. Abdurrahman Zikri 12 DI 1 STDI Imam Syafi'i Jember I'dad Lugawi Lanjutan. Atar Faiza Azhar 12 DI 1 STDI Imam Syafi'i Jember I'dad Lugawi Lanjutan. Gintan Alfa Beka 12 DI 1 STDI Imam Syafi'i Jember I'dad Lugawi Lanjutan. Lukiana Delia Safitri 12B STDI Ma'had Aisyah S1 Pendidikan Bahasa Arab. Fatimah Qurrata Ayun 12 DI 2 Lipia Jakarta Prodi Syariah. Keisha Rafida Sakhi 12 DI 2 Lipia Jakarta Prodi Bahasa Arab. Muhammad Alif Al-Faqih 12 DI 1 Lipia Jakarta I'dad Lugawi. Muhammad Barok Usama 12 DI 1 Lipia Jakarta I'dad Lugawi. Fahmi Ferdiansa 12 DI 1 Lipia Jakarta I'dad Lugawi. Zainal Abidin Arianto 12 DI 1 Stit Riyadus Solihin Pandeglang I'dad Lugawi. Umair Al-Azdi Zuhdi 12 DI 1 Lipia Jakarta I'dad Lugawi. Harun Al-Rashid 12 DI 1 STDI Imam Syafi'i Jember I'dad Lugawi. Ihsan Ahzan Nadir 12 DI 1 Lipia Jakarta I'dad Lugawi. Rekap kelulusan perguruan tinggi swasta. Muhammad Febian Ataya Nugraha 12A Universitas Islam Indonesia Informatika. Nabil Irawan Mahari 12 DI 1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor Manajemen Haji dan Umroh. Muhammad Hafiz As-Siddiq 12 DI 1 Ulhamka Jakarta Bimbingan Konseling. Fairunisa Fauzia 12B Universitas Gunadarma Kedokteran. Asyura Adinda Trisakti Pariwisata. Dikaila Faustina 12B Universitas Esa Unggul Manajemen Informasi Kesehatan. Tahani Gelsi Fahima 12 DI 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta Pendidikan Bahasa Arab. Haifa Anik Mufliha 12 DI 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta Pendidikan Bahasa Arab. Ramadan Akbar 12 DI 1 Institut Muslim Cendikia Araya Pendidikan Bahasa Arab. Ahmad Rafir Ramadan 12 DI 1 Institut PT IKI Jakarta Ekonomi Syariah. Nur Safa Mayana 12B Universitas Muhammadiyah Malang Farmasi. Naura Hasifah 12B Universitas Paramadina S1 Psikologi. Ahsan Abdul Muhsin 12 DI 1 Universitas Ibnu Khaldun Manajemen Haji dan Umroh. Ainah Syahkila Nurjami 12B Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Teknik Informatika. Hasna Alisa Az-Zahra Amansyah 12B Universitas Islam Indonesia Farmasi. Faiza Az-Zahra 12B Universitas Baitur Rahman Kedokteran. Rekap kelulusan ujian mandiri. Naufa Ahmad Syaifuddin Politeknik Manufaktur Bandung
diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan perkuliahannya agar diberikan keistiqomahan dalam menjaga dirinya, agamanya, dan terus istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula kita doakan untuk putra-putri kita yang masih dalam proses ikhtiar agar ikhtiarnya dimudahkan dan Allah berikan tempat perkuliahan yang terbaik untuk putra-putri kita, untuk agamanya dan untuk dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hudurul kiram wa awliya'ul tullabil afadil wa tullabul kharijun al-'izza wal ana nuwasilu ila faqrati marasim taslim tullab min al-ma'had ila awliya'ihim wallati sayakauha ilqa' kalimat wa intiba'at min ahadi awliya'it tullab. Hadirin yang berbahagia, kita maju ke prosesi berikutnya, yaitu serah terima santri dari pihak pondok pesantren kepada wali murid, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian pesan, kesan, dan sambutan dari perwakilan wali santri. Menad'u Rais Syu'uni Tullab fi Thanawiyyati Ma'had Minhaj as-Sahabah Al-Ustaz Dede Ropiadin LC. Kadzalika nad'u mumaththila awliya'i tullab As-Sayyid Ganjar Prihartanto wal akh Muhammad Rafi Adinata falyatafaddalu mashkura. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Kepala Pesantren SMA Pondok Pesantren Minhaj Sahabah Ustaz Dede Ropiadin LC. Kami juga mengundang perwakilan dari orang tua santri Bapak Ganjar Prihartanto beserta akh Muhammad Rafi Adinata. Kepada nama-nama berikut, dengan segala hormat kami persilakan untuk maju ke depan. Nashkurul Ustaz Dede Ropiadin wal akh Muhammad Rafi Adinata wa nad'uhuma litafaddal bil 'audati ila maq'adihima. Kami meminta kesediaannya kepada Bapak Ganjar Prihartanto untuk memberikan kesan dan pesan mewakilkan seluruh wali santri kelas 12. Kepada Bapak Ganjar Prihartanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Minhaj Sahabah, kepada kepala sekolah, kepada para guru, ustadz dan ustazah, musyrif dan musyrifah, seluruh tenaga pendidik dan anak-anakku yang pada hari ini insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah atas karunia-Nya pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan, kekuatan dan kekuatan untuk bisa hadir dalam kegiatan wisuda seluruh santri Minhaj Sahabah di tahun 2020. Selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya dan
seluruh pengikutnya, insya Allah kita menjadi mereka yang mendapat syafaat dari beliau. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh orang tua siswa mengucapkan selamat kepada anak-anak kami, baik itu santri maupun santriwati yang hari ini telah menyelesaikan kelulusan, di mana kelulusan hari ini bukan merupakan sebuah akhir dari perjalanan, namun awal dari sebuah perjuangan dan tantangan yang lebih besar ke depannya nanti. Secara pribadi, saya dan keluarga punya ikatan yang cukup kuat dengan sekolah Pondok Pesantren Minhaj ini, karena 3 anak-anak kami itu semua bersekolah di sini dan lulusan dari Pondok Pesantren ini. Berawal dari tahun 2016, anak pertama kami masuk, kemudian anak kedua, dan alhamdulillah ini adalah anak ketiga kami yang lulus dari Pondok Pesantren ini, dan alhamdulillah semua bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa membaktikan seluruh apa yang diterima, baik itu untuk agama maupun untuk lingkungan masyarakat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya baik atas nama pribadi, keluarga, dan juga orang tua yang hadir dalam kesempatan pada siang hari ini mengaturkan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada seluruh, baik itu pihak pengurus yayasan, kepada seluruh tenaga pendidik, dan juga seluruh staf yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan semua itu menjadi catatan amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mohon maaf ya yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam berinteraksi, dalam mendampingi anak-anak kami, ada kata-kata, ada perbuatan, ada ucapan, ada mungkin ide gagasan yang tanda petik nyeleneh gitu ya, yang mungkin kurang berkenan di jajaran manajemen, namun tidak lain dan tidak bukan itu kami sampaikan karena bentuk perhatian kami atas Pondok Pesantren Minhaj ini agar bisa memberikan yang terbaik buat anak didiknya, dan insya Allah nanti bermanfaat di masyarakat. Kepada anak-anak kami yang pada hari ini dinyatakan lulus, ya, kami berpesan, jagalah nama baik diri kalian semua, jagalah nama baik orang tua, jagalah nama baik alma mater ini, ya, karena itu menjadi sebuah tanggung jawab. Ya. Mengingat kesuksesan itu bukan saja diukur melalui prestasi akademik, namun juga diukur melalui integritas, amanah, kejujuran, dan apa yang nanti kalian persembahkan untuk agama dan untuk masyarakat di lingkungan kalian masing-masing. Akhir kata, semoga sekolah Pondok Pesantren Minhaj ini semakin maju, berkembang, memberikan kontribusi terbesar, wabil khusus untuk agama, kepada masyarakat dan kepada negara ini, semakin memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru Sayyid Ganjar Prihartanto. Nashkuru Sayyid Ganjar Prihartanto ala kalimatihin nafi'ah. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Prihartanto atas sambutannya. Ayyuhal hadirun al-kiram, wal ana nakhtu ila al-barnamaj at-tali
وهو قراءة الدعاء الذي سيقرأه محمد زكي أرض التوبة، فليتفضل مشكورا. نرجو منكم السكوت عند قراءة الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi ta'atik wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma tsabbit qulubana 'ala tauhid wal iman wa 'ala sunnati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala manhajis salafis salih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik fi auladina wa tullabina haula, khususan at-tullab wa talibat min as-saff ats-tsani 'ashar bi ma'had minhaj as-sahabah, waj'alhum min humati sunnati rasulik wa du'ati ila at-tauhid wa masabihil huda fil ummah. Allahumma adfa' 'anhumul fitan ma dhahara minha wa ma batan wahfazhum min syarril ashrar wa kaidil fujjar wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhirun bi nasiyatihi inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin wa dhallin wa la mudillin. Allahumma iftah lahum abwaaba tawfiqika wa taysirika fi kulli makanin wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون الكرام، بفضل الله تعالى قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. وختاما نهنئ جميع الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج. بارك الله في علومكم ووفقكم الله في مستقبلكم. ولكن تذكروا أيها الخريجون والخريجات أن هذا اليوم ليس نهاية لكم، بل هو بداية لكم إلى المجاهدة الحقيقية لنيل أهدافكم. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. Honorable guests, time has passed so quickly, and we have now unexpectedly reached the end of our ceremony. Congratulations to all the graduates. Remember, this is not the end, but rather the gateway to your true journey and struggle ahead. Keep running, keep inspiring, and keep striving for a glorious future. As you step outside the gates of this school, go forth with the light of beliefs in your hearts and the weapon of knowledge in your minds. Guard the values of our teacher.
and stand tall in your independence, and be the God-conscious leader that this Ummah is waiting for. Go forth as students, return as living proof, and become the lighthouses that guide this generation through the darkest of the times. As the masters of ceremony, we sincerely apologize for any shortcomings or words that may have been displeasing during this event. Kami, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum